Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Wawasan ini selanjutnya akan menjadi visi bangsa dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Artinya, semua orang seharusnya sudah memahami dan memiliki pengertian terhadap unsur-unsur yang ada di negara kita. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik terhadap wawasan Nusantara sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak memiliki wawasan mengenai bangsa mereka sendiri tentu saja tidak akan mampu menjadi bangsa yang hebat. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan ini berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Pada hakikatnya, tulang punggung berdirinya negara Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Tulang punggung ini hanya mampu berdiri dengan baik jika dibalut dengan toleransi, kesatuan, dan saling membantu. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsanya sendiri. Pengetahuan untuk memandang bangsanya dalam ranah kesatuan, persatuan, dan keberagaman. Agar mewujudkan kesatuan Indonesia, di sini masyarakat juga termasuk aparatur negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, bukan hanya masyarakat sipil. Dengan memahami dengan baik wawasan Nusantara ini, diharapkan cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat diorientasikan pada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara ini tentu saja adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai salah satu aspek yang mendasari perwujudan visi dan misi negara. Tentu saja memiliki kedudukan yang sangat penting di hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya semua masyarakat Indonesia dan unsur-unsur negara yang ada mendukung dan memahami wawasan Nusantara ini sendiri. Sayangnya, banyak negara yang masih belum menempatkan wawasan Nusantara ini sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia tidak terjebak dalam lubang ini. Fungsi wawasan Nusantara ini secara umum terdapat ada 4 fungsi dari wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu sebagai konsepsi ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan kewilayahan. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja akan mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial, budaya, serta aspek hankam. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik, dan geostrategi regional, serta upaya hankam lainnya. Di sini, Indonesia dianggap sebagai suatu kesatuan wilayah
yang di dalamnya ada unsur-unsur kekuatan yang dapat melindungi negara. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Artinya, wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.